Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Widya Putri, NIM 17, kelas 5A, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah kemahiran berkomunikasi, yang dimana diampu oleh Bapak Angga Fitriono, SPD MPD. Di sini saya ingin memaparkan materi, yaitu tentang pembelajaran daring atau menyambut new normal, yaitu pembelajaran daring, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, di mana masuki new normal era ini, masyarakat Indonesia kini mulai menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Namun, demi menjaga keselamatan dan kesehatan para mahasiswa atau peserta didik, sejumlah sekolah atau universitas menerapkan sistem online atau virtual tanpa tatap muka secara langsung. Yaitu sistem ini juga dikenalkan dengan sistem pembelajaran daring, yaitu tatap muka akan tetapi menggunakan online atau Zoom biasanya. Istilah pembelajaran daring dan luring ini muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, yaitu sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi atau internet. Nah, pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaringan atau jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Nah, di sini ada juga hak siswa dan kewajiban guru. Yang pertama yaitu siswa tidak boleh kehilangan haknya untuk belajar, yang dimana setiap harinya guru atau pendidik harus setiap Senin sampai Sabtu harus memberikan tugas atau materi yang disampaikan agar mahasiswa atau siswa atau peserta didik tidak kehilangan haknya, seperti tidak terlambat materi yang sebelum daring dimulai atau sebelum adanya pandemi. Yang kedua yaitu guru tetap dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, di mana seperti tadi guru harus memberikan materi atau tugas setiap harinya Senin sampai Sabtu agar tidak terlewatkan materi yang belum tersampaikan. Nah, selanjutnya yaitu alternatif memasuki tahun pembelajaran baru, yaitu tahun 2020 atau tahun 2021, yang dimana yaitu pembelajaran tatap muka atau konvensional, yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwasanya pembelajaran tatap muka yaitu harus menggunakan atau persyaratan, yaitu harus mematuhi protokol, yang dimana sudah pemerintah memberitahu, yaitu menggunakan masker atau mencuci tangan sebelum atau melakukan apa saja harus mencuci tangan dan harus membawa sanitizer. Yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh, yaitu atau daring, di mana pembelajaran jarak jauh ini menggunakan aplikasi seperti Zoom, Classroom, Google Meet, WA dan lain sebagainya yang bisa terjangkau dengan pendidik dengan peserta didiknya. Yang ketiga yaitu pembelajaran campuran atau blended learning, di mana adanya learning membantu siapa saja untuk dapat belajar tanpa mengenal waktu dan tempat. Sehingga pengertian blended learning ini sendiri adalah metode belajar di mana proses belajar tetap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya tatap muka secara langsung, yaitu setelah new normal atau di era new normal ini, yaitu ada persyaratan pembelajaran tatap muka, yaitu ada 4, di mana yang pertama yaitu daerah zona hijau, di mana yaitu jika ingin
sekolah tatap muka secara langsung, di mana desa itu atau suatu kecamatan tersebut harus sudah zona hijau, yaitu sudah tidak ada lagi yang namanya COVID-19. Yang kedua yaitu izin dari pemerintah daerah, yaitu harus membuat surat atau perizinan dari, mungkin bisa dari bupati, kecamatan, kepala desa, mungkin Bapak RT, Bapak RW mungkin. Nah, yang ketiga yaitu kesiapan infrastruktur kesehatan di sekolah, yang dimana harus menyiapkan berbagai protokol kesehatan agar peserta didik atau siswa yang ingin bersekolah tetap sehat atau imun kuat. Dan yang keempat, izin orang tua. Nah, yang ini jika tidak boleh dengan orang tua maupun sudah berizin, akan tetapi biasanya ada wali murid atau orang tua takut untuk anaknya mungkin takut terkena ataupun tidak. Mungkin orang tua tahu kalau imun anak sendiri kurang sehat, maka dari itu terkadang orang tua tidak memberanikan anaknya sebelum benar-benar COVID-19 ini hilang, anaknya tidak boleh masuk. Atau mungkin orang tuanya bisa menggunakan aplikasi yaitu pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yaitu prasyarat pembelajaran daring, yang dimana perlu adanya kerjasama pemangku kepentingan membandingkan dengan satuan ukuran tertentu, yang dimana yaitu ada 6. Yang pertama sekolah, yang kedua guru, yang ketiga peserta didik, yang keempat orang tua, yang kelima masyarakat, yang keenam pemerintah. Nah, jika dari keenam tersebut tidak bekerja sama, maka akan pembelajaran daring ini akan tidak terlaksanakan, karena jika keenam ini tidak bekerja sama, takutnya ke belakang nanti pembelajaran daring tidak seefektif mungkin. Nah, selanjutnya yaitu ada kendala pembelajaran daring, di mana kendala pembelajaran daring ini sangat menjadi masalah dalam era atau masa new normal ini, yaitu ada 4. Yang pertama, kompetensi guru dan siswa beragam dalam penguasaan teknologi pembelajaran. Dan yang kedua, ketersediaan infrastruktur yang terbatas. Ketiga, perlu jaringan internet yang stabil dan merata. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kebutuhan paket data yang relatif tinggi. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran campuran atau blended, yaitu tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan, yaitu harus menggunakan masker. Biasanya ada anak kecil menggunakan face shield, terus cuci tangan, selalu cuci tangan, yaitu membawa sanitizer. Yang kedua yaitu masuk sekolah sistem shift, yaitu mungkin kelas A, kelompok A, hari Senin kelompok A, hari Selasa kelompok B, bergantian. Yang ketiga yaitu durasi pembelajaran pendek, biasanya jam 7 sampai jam 10. Sekarang pada masa ini jam 8 sampai jam 9. Nah, yang keempat, pembelajaran materi penting atau esensial, yaitu yang penting dulu didahulukan pembelajarannya atau materi yang penting. Yang keempat, kolaborasi antar guru antara maper. Dan yang kelima, proyek bersama. Dan yang terakhir, penilaian bersama. Nah, selanjutnya yaitu ada pengembangan daya dukung. Yang pertama, penataan kurikulum, di mana pemerintah atau Permendikbud sudah mengeluarkan kurikulum darurat pada masa era new normal ini. Yang kedua, pelatihan teknologi pembelajaran, di mana masa era new normal ini sebagai pendidik atau wali murid dari peserta didik harus benar-benar paham dalam melakukan teknologi. Dan yang ketiga, pembelajaran melalui video yang dibuat guru, di mana biasanya pendidik atau guru membuat video lalu diupload atau diunggah di YouTube, entah itu di YouTube, di Google Drive, dan di Instagram. Yang terakhir yaitu pembelajaran blended, yang dimana tadi pembelajaran campuran.
Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hikmah pandemi. Ini benar-benar menjadi hikmah dalam pandemi ini di masa era ini atau new normal ini, yaitu momentum bagi dunia pendidikan untuk mempercepat proses transformasi menuju pendidikan berbasis teknologi. Nah, di mana hikmah pandemi ini kita sebagai pendidik atau wali murid harus benar-benar bisa menjadi contoh atau saat menggunakan teknologi yaitu handphone bagi contoh pada anak didik kita atau anak kita. Dan bagi pemerintah harus benar-benar mengeluarkan atau mencetak aplikasi yang sangat bermanfaat bagi anak didik kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Angga Fitriono yang sudah mengampu pada mata kuliah kemahiran berkomunikasi ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.